Hadiah mulia, iman itu sangat-sangat menentukan ya dalam kehidupan kita ini, sangat menentukan ya. Kalau iman kita ini salah, iman kita lemah, itu bawaannya nanti hidupnya itu salah juga begitu ya. Seperti masalah corona itu ya. Ya corona itu kan makhluknya Allah. Dia nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa mudarat kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang iman harus meyakini hakikatnya itu tidak ada penyakit yang menular begitu. Hakikatnya tidak ada penyakit yang menular. Seseorang bisa kena penyakit itu karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menular begitu. Jadi sekumpulan kita duduk seperti ini, kalau ada yang dikehendaki kena penyakit ya, maka yang dikehendaki itulah yang dapat penyakit. Kalau yang di sampingnya nggak akan dikehendaki, tidak akan kena ya, tidak akan mati begitu ya. Itu bisa Bapak buktikan seperti itu ya, bisa Bapak buktikan di rumah sakit begitu ya, sama-sama kena penyakit yang sama begitu, tapi pasiennya macam-macam. Ketika diobati dengan obat yang sama, ada yang sembuh, ada yang belum sembuh, ada yang mati begitu ya. Jadi kenapa si A mati, kenapa si B tidak mati, kenapa si C belum sembuh, itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini harus kita yakini seperti itu. Dan seandainya seorang itu kena penyakit, itu kan dosa-dosanya diampuni. Kalau dia mati dalam keadaan dia baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin, maka dia dapat pahala syahid gitu ya. Orang yang kena wabah taun ya, kena wabah taun itu kalau dia mati, matinya mati syahid begitu. Makanya ada sahabat ya, ada sahabat yang dia ketika di Syam ya, kena penyakit taun, banyak orang mati bergelimpangan ya, maka malah dia minta sama Allah ya, supaya diberi penyakit taun juga. Padahal dia nggak kena penyakit, karena Nabi SAW bersabda bahwa orang yang kena penyakit taun itu akan diberikan derajat syahid ya. Kalau dia mati dalam kena penyakit taun itu, dia akan diberikan pahala syahid begitu. Maka dia minta sama Allah begitu. Hanya dia betul dia kena sakit juga begitu. Hanya dia meninggal sebab kena penyakit taun. Ajib ya. Sahabat itu saking yakinnya dengan amal, saking cintanya dengan akhirat ya, pahala-pahala janji dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sakit malah minta sakit begitu. Nah, kita ini kadang hanya gara-gara penyakit yang enggak jelas ada apa tidak, hanya enggak mau kemana-mana ya, enggak mau keluar rumah. Ada katanya sebagian orang tuh begitu, di rumah saja begitu. Jadi yang lucunya itu waktu di rumah ya sama keluarga, berkumpul sama tetangga, nggak pakai masker, begitu sholat pakai masker gitu. Juga heran gitu. Waktu sholat dia jaga jarak ya, jauh gitu, berapa senti begitu ya. Begitu selesai sholat, duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama temannya di serambi masjid, rapat-rapat begitu. Jadi nggak tahu kenapa itu ya. Jadi ada yang mulia, pentingnya keyakinan ya, keyakinan bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah, namun syariat tetap dijalankan karena iman kita ini belum sebagaimana imannya sahabat. Sahabat Khalid bin Walid itu ketika sama orang Syam ya, dia di tes begitulah istilahnya. Kalau betul-betul agama kamu benar ya, coba ini minum racun ini begitu. Ditantang sama orang-orang Syam. Syam itu yang sekitar Palestina sana. Maka karena keyakinan yang benar ya, iman yang benar yang dimiliki oleh sahabat Khalid bin Walid, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa wasamil alim, yang maknanya bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah, la yadurru tidak bisa membahayakan ya, apapun fil ardi fis samai fil ardi, baik di bumi maupun di langit ya, masmihi bersama namanya ya, tidak bisa membahayakan sesuatu pun bersama namanya. Maksudnya jika Allah sudah tolong kita ini, maka segala sesuatu tidak bisa membahayakan baik di langit maupun di bumi ya. Semua apapun tidak bisa membahayakan, semua apapun tidak bisa membahayakan kalau kita ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doa itu seperti itu. Nah, kalau kita baca doa itu, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sahabat Khalid bin Walid dia telah baca doa itu, kemudian dia minum racun. Kan ditungguin sama orang-orang Syam itu 1 jam nggak mati, 2 jam nggak mati, akhirnya nggak mati. Jadi yang mulia, ketika seorang itu imannya benar, racun yang membahaya pun tidak bisa membahayakan dia. Tapi itu kondisi imannya sahabat Khalid bin Walid itu ketika imannya hakikat, begitu ya. Iman yang sudah tidak terkesan oleh suasana dan keadaan, betul-betul yakin 100% kepada Allah, ya. Nah, kalau kita ini masih iman-iman asbab, ya. Masih belum yakin, belum iman hakikat, begitu ya. Jadi kalau kita minum racun kok mati, ya sudah nggak apa-apa lah. Memang sudah takdirnya mati, begitu. Tapi kalau iman kita ini masih lemah, belum iman hakikat, jangan minum racun. Karena itu namanya bunuh diri. Nah, kalau bunuh diri itu masuk neraka, begitu. Jadi kita harus lihat kondisi iman kita, begitu ya. Jadi kalau kondisi lagi iman lemah, jangan pakai hakikat, nanti mati konyol, begitu ya. Tapi kalau kita iman hakikat, nggak apa-apa, tanpa asbab, tanpa syariat pun nggak apa-apa, begitu ya. Jadi hadirin mulia, bentuk kita usahakan bagaimana iman yang hakikat, iman yang 100% hanya yakin kepada Allah. Lah itu para sahabat itu begitu yakinnya dengan amal itu bisa menyelesaikan masalah. Maka rombongan sahabat yang menyeberangi sungai Dajlah itu hanya dengan berzikir kepada Allah, maka mereka bisa berjalan di atas air. Sahabat Abdullah bin Umar di kebunnya nggak ada air, hanya dengan amal sholat, gelas saja ada di kebunnya, kemudian selesai sholat terus khodimnya suruh menggali di bawah sajadahnya, maka muncullah air. Sahabat Miqdad bin Aswad hanya gara-gara buang air, maka Allah kirimkan rezeki, datangkan koin-koin emas lewat tikus yang membawa 17 koin, yang terakhir bersama dompetnya. Ada sahabat yang hausan, dia doa sama Allah, akhirnya didatangkan syarat dari surga. Ada sahabat yang dia di penjara, dia junub, maka dia doa, ya Allah, saya ini junub ya Allah. Dia minta tolong kepada Allah supaya diberi air. Maka dikatakan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kes hanya ke tempat dia saja, begitu. Jadi seorang ketika yakin 100% kepada Allah, yakin kepada amal, itu dengan amalnya bisa menyelesaikan masalah dia, begitu. Nah, makalah iman-iman seperti yang kita mau kehendaki, ya. Jadi kalau kita menghadapi perkara yang sangat-sangat besar, ya, misalnya menghadapi musuh yang sangat besar, ya, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa membahayakan kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa orang-orang kafir itu dia sebagaimana mayat yang berjalan, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa membahayakan. Kita harus meyakini antara tempe dengan nuklir sama saja, ya. Antara tempe dengan nuklir sama saja, ya. Kalau Allah kehendaki tempe membahayakan, orang makan tempe mati. Tapi kalau Allah kehendaki tidak membahayakan, nuklir pun tidak membahayakan, ya. Nah, jadi hadirin mulia, Allah mengatakan untuk menghancurkan musuh itu caranya dengan didatangi dan didakwahi. Kalau kita sudah datangi mereka dan dakwahi mereka, kalau mereka menerima, mereka akan mulia jadi ahli surga. Tapi kalau mereka menolak, nanti biasanya mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghancurkan musuh itu bagaimana? Datangi dan dakwahi. Datangi dan dakwahi. Itu tugas kita saja. Nanti terserah Allah, Allah mau menghancurkan. Seperti ceritanya, kita sering masyhur ya, sahabat dikirim kepada raja Arab atau pimpinan kabilah, suruh dakwah masuk Islam. Maka saat pimpinan kabilah ini dia ngece, tahu ngece ya, mengejek begitu. Dia tanya, Tuhan kamu itu dari emas apa dari perak? Maka mendengar jawaban ini, sahabat tadi itu mungkin gimana lah perasaannya, kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW perintahkan supaya dakwahin lagi. Maka sahabat tadi datang lagi, dakwahin lagi, suruh masuk Islam. Maka si raja kafir tadi pun sama, dia ngece lagi, Tuhan kamu itu dari emas apa dari perak?
Begitu. Kembali lagi sampai 3 kali jawabannya sama. Maka setelah 3 kali Allah kehendaki gimana? Allah hancurkan ini raja kafir ini, Allah datangkan petir yang menyambar dia sehingga mati dia. Jadi masalah hidup dan mati itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau kita menghadapi orang-orang ahlu batil, atau misalnya ya di kampung kita lah ada orang bikin togel misalnya begitu ya. Satu kampung sepakat hancurkan togel, kita usir, lapor polisi. Polisinya kayaknya gitu ya. Karena katanya sudah dapat izin dari pemerintah, hanya nggak ada yang berani menindak gitu ya. Maka bagaimana sikap seorang dai itu? Sikap yang benar adalah kita datangin, kita dakwahin begitu. Ajak dia untuk taat kepada Allah, untuk memampukan masjid Allah ya, keluar di jalan Allah. Sekali mungkin belum, datangi lagi mungkin minggu depannya pas sholat 1, datangi lagi, dakwahkan lagi, ajak lagi taat sama Allah. Nggak usah singgung-singgung togelnya, dakwahin aja begitu. Nah, sebagian dikir yang bagus itu diantaranya ayat kursi, karena di situ tuh yang bikin dia kuat tuh adalah setan-setan yang bikin orang kerasan di situ. Nah, kalau dibacakan ayat kursi, insya Allah nanti kepanasan itu. Gak bisa rasakan tuh kalau orang ru'yah itu, termasuk ayat yang sangat ditakuti oleh jin-jin itu adalah ayat kursi. Itu biasanya tuh badannya terbakar Pak, terbakar panas begitu. Ini kalau nggak kuat dia biasanya lari itu jin itu. Nah, maka kita baca ayat kursi itu banyak-banyak di situ. Satu orang mutakalim, yang lainnya baca ayat kursi. Maka nanti insya Allah suatu saat itu terserah Allah itu ya. Kalau mereka diberi hidayah berarti jadi orang yang mulia. Kalau mereka ini dikehendaki tidak diberi hidayah, biasanya dihancurkan, diusir dan sebagainya. Ini bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Ya, itu sudah banyak terbukti. Nah, jadi bagaimana sekali lagi sikap kita apabila menghadapi kemaksiatan di tempat kita risau, sedih kadang ya, itu caranya kita datangi, kita dakwahin, ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah ya? Insyaallah. Sudah jam 6. Kita semoga Allah beri kepahaman. Nanti kita niat tambah gas lagi ya. Sudah di gas 1 ya, tambah lagi gas 2 begitu ya. Levelnya sudah level 3 tambah level 4 begitu ya. Jangan mandek, nanti ketinggalan begitu ya. Yang belum gas ya segera menggas ya. Insyaallah ya. Insyaallah beri kepahaman, niat amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.